dalam hidup kami. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Engkaulah Bapa dan Raja kami dan Rajaku. Kepada banyak Bapak Pendeta Kuku kami persilahkan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami mau senantiasa mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu, biarlah Engkau sendiri menjadi bagian di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang tidak akan tergoyahkan. Sepanjang kehidupan kami boleh terus setia mengiringi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami sungguh yakin ya Tuhan, dan kami merasakan Tuhan Kau hadir di antara kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Bapa. Tuhan, dalam kehadiran-Mu Engkau memberkati kami sekalian. Engkau juga rindu untuk berbicara kepada kami sekalian. Oleh karena itu kami mau membuka hati kami, pikiran kami dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersama-sama belajar dari-Mu ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah ya Tuhan, kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Bahkan kami juga diberikan roh untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Memohon pimpinan dan berkat-Mu atas kami sekalian. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini kali pertama saya ada di tempat ini, luar biasa Bapak Ibu. Jadi pada waktu tadi siang begitu ya, tadi pagi Pak Anugrah mengatakan Tengger Kandangan, terus kemudian tempatnya di Surabaya. Jadi bingung Bapak Ibu. Tengger ini di Bromo begitu ya, tapi kok Kandangan itu di arah Pujon gitu ya, maksudnya ke arah Kediri sana begitu. Tapi kok wilayahnya Surabaya. Jadi pada waktu tadi dari dari gateway ke diajak oleh Pak Anugrah itu, saya tanya gitu ya, Pak ini masih wilayahnya Surabaya kan? Oh iya masih wilayah Surabaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Kuku Priyono, menggembalakan di Gereja Isa Masih Jemaat Klayatan di Malang Bapak Ibu. Jadi jangan salah menyangka begitu ya, karena mungkin kok kayaknya mirip sama yang kemarin dicoblos gitu ya Bapak Ibu. Tadi di gateway juga setelah ibadah pembicaraan bapak-bapak itu, waduh kalah gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, hati saya hancur berkeping-keping. Wah, kenapa? Karena saya mirip beliaunya. Ya, saya bukan Ganjar Pranowo ya Bapak Ibu. Sekalipun mirip, ya mungkin saya keponakannya. Ya, puji Tuhan, saya hadir bersama dengan istri saya, yang menemani saya bersama dengan si bungsu Bapak Ibu, yang hadir bersama-sama. Tadinya si sulung juga mau ikut, tetapi karena ada pelayanan, jadi dia melayani tamborin begitu ya di gereja, sehingga dia mengatakan, "Mah, Pak, saya tak di rumah saja, saya mau melayani," begitu. Oke, tidak apa-apa, jadi tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami begitu. Baik, sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Biarlah ini juga boleh menjadi berkat buat kita semuanya Bapak Ibu. Saya terberkati dengan pujian penyembahan tadi, dengan apa yang disampaikan. Menurut saya
pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin pujian pun sangat mengena begitu ya. Tadi saya sempat berpikir, aduh, nggak usah firman Tuhan ini sudah selesai gitu ya. Karena pesannya sudah sampai begitu ya melalui pujian penyembahan tadi. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Teks yang akan menjadi perenungan kita Bapak Ibu di dalam 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membuka dan memperhatikan bagian tersebut, tapi mungkin saya tidak membaca kesemuanya Bapak Ibu. Nanti ada bagian-bagian yang saya akan highlight begitu ya, akan saya tekankan dari bagian tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebagai pendahuluan terlebih dahulu hal-hal yang terjadi di sekitar kita dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, begitu ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang terjadi yang mungkin saja itu mengganggu begitu ya, bahkan mungkin mempengaruhi rasa percaya kita, atau bahkan mungkin mempengaruhi iman kita kepada Tuhan karena situasi yang sedang terjadi Bapak Ibu. 4 tahun terakhir ini kita tahu bahwa kita mengalami yang namanya COVID-19 Bapak Ibu. Sejak Maret 2020 ditetapkan bahwa Indonesia pandemi gitu ya Bapak Ibu karena COVID-19. Kita tahu bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi, begitu terdampak gitu ya di semua sektor Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan orang-orang yang kita kasih oleh karena COVID tersebut Bapak Ibu. Bukan hanya berhenti di COVID-19 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi kita juga tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini ada perang yang terjadi begitu ya di beberapa negara. Dan itu pun juga mempengaruhi, sekalipun perangnya itu di negara lain, tetapi rupa-rupanya itu juga berdampak mempengaruhi bahkan sampai kepada kita di Indonesia ini, baik itu terkait dengan ekonomi dan beberapa kebijakan gitu Bapak Ibu. Kemudian kita tahu bahwa perubahan iklim sekarang ini sedang terjadi. Beberapa waktu yang lalu hampir kita merasakan panas begitu ya Bapak Ibu, dalam kurun waktu yang cukup panjang, yang seharusnya sudah masuk kepada musim penghujan, tetapi kita tidak mengalami itu. Bahkan rasa-rasanya panasnya itu cukup tinggi begitu. Di Malang itu kami sampai berpikir, aduh kok panasnya seperti ini, dan itu hampir setiap hari Bapak Ibu. Dan bahkan sekalipun kita sudah masuk masa penghujan seperti ini, nah seperti sekarang ini Bapak Ibu dengar gitu kan, tapi rasa-rasanya Bapak Ibu, suhu itu tidak berkurang seperti biasanya pada waktu kita mengalami musim penghujan di periode-periode sebelumnya begitu. Kenapa? Karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca Bapak Ibu, perubahan suhu. Suhu permukaan bumi itu sedang naik dan ditengarai bahwa tidak turun begitu. Jadi kita akan merasakan yang seperti ini. Bumi semakin hangat, dalam tanda kutip mungkin mengarah kepada panas begitu ya, karena perubahan cuaca ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, belum lama ini juga kita tahu bahwa ada muncul virus yang beberapa waktu sebelumnya sudah ada, tapi terus kemudian tenggelam, tapi muncul kembali. Dan itu juga berkaitan dengan COVID-19 yang bernama virus Mycoplasma Bapak Ibu, pneumoniae. Mungkin Bapak Ibu mengikuti begitu ya, yang menyerang kepada anak-anak, yang gejala-gejalanya itu hampir mirip dengan COVID-19. Setelah selesai COVID-19 lalu kemudian muncul virus ini Bapak Ibu, banyak orang yang mulai khawatir lagi, aduh kok ini lagi dan segala macam Bapak Ibu. Belum lagi ditambah dengan kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Tingkat tindakan kekerasan semakin meninggi Bapak Ibu. Bahkan kadangkala kita melihat bahwa rasa-rasanya orang tidak lagi peduli dengan nilai, dengan norma yang ada begitu. Seolah-olah nyawa sesamanya itu menjadi kurang berharga. Sehingga akhirnya Bapak Ibu kekerasan terjadi bahkan sampai merenggut nyawa. Di Malang beberapa waktu terakhir cukup ini ya Bapak Ibu mengkhawatirkan begitu. Karena begal yang terjadi di beberapa tempat. Sehingga sampai akhirnya muncul informasi bahwa waspada seperti itu. Area-area tertentu disebutkan begitu. Kalau jalan lewat sini begitu. Bapak Ibu, kenapa? Karena begal. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa tingkat kesehatan mental kebanyakan orang itu sekarang ini juga seringkali terganggu. Kita suka ataukah tidak, disadari ataukah tidak Bapak Ibu, bulan Oktober tahun lalu, jadi belum lama ya Bapak Ibu, WHO itu menetapkan bahwa kesehatan mental itu menjadi hak asasi manusia begitu. Dan topik dari WHO itu berbicara tentang kesehatan mental. Artinya Bapak Ibu, WHO sendiri sekarang sedang melihat bahwa banyak orang yang terganggu kesehatan mentalnya.
Bisa jadi karena persoalan, pergumulan begitu ya, sehingga akhirnya depresi, stres dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang terjadi, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti ataukah tidak begitu ya. Tetapi disadari ataukah tidak, sekali lagi suka ataukah tidak, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini secara tidak langsung Bapak Ibu, itu bisa menggerogoti gitu ya, mengurangi rasa aman kita. Bukan lagi kita merasa aman dengan diri kita Bapak Ibu, tetapi yang ada kita justru merasa khawatir, merasa cemas, bahkan merasa takut dalam menjalani kehidupan kita. Apa yang kasih Tuhan? Nah sekali lagi, ini disadari ataukah tidak, sedikit banyak berita-berita, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita mempengaruhi kita. Bahkan kita merasa, kalau istilahnya sekarang Bapak Ibu, insecure dengan banyak hal yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Sekalipun katakanlah pilihan presiden sudah selesai begitu ya Bapak Ibu, dan mungkin kita mendengar waduh ada janji-janji dan segala macam ke depan, tapi kita pun juga bingung begitu ya, dalam pengertian bahwa kita mungkin ada juga yang khawatir, aduh kan bagaimana ya nanti Indonesia ke depan dengan semua yang sedang terjadi saat ini. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dengan semua hal yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, maka kita menyadari begitu ya, kita memahami bahwa setiap kita membutuhkan pijakan yang pasti. Pijakan yang pasti, yang tadi pemimpin pujian mengatakan pijakan yang teguh, begitu Bapak Ibu. Pijakan yang dapat membuat kita bertahan, bahkan menang menghadapi setiap badai kehidupan yang menerpa kita. Kita butuh pijakan yang gak gampang goyang Bapak Ibu. Kita butuh pijakan itu yang bahkan gak akan mungkin roboh begitu. Pijakan yang kuat, pijakan yang kokoh. Dan tadi sudah disampaikan dengan sangat baik sekali Bapak Ibu, bahwa pijakan kita itu adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Pijakan kita adalah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Pijakan yang membuat kita bisa berdiri teguh. Pijakan atau bahkan pegangan yang begitu kuat yang kita bisa mengandalkannya. Dan kalau kita memegangnya, kalaupun toh kita menghadapi badai, menghadapi banjir katakanlah dalam kehidupan kita, kita nggak akan melepaskannya. Kenapa? Karena pegangan itu begitu kuat yang akan menolong kita melewati setiap persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, Hana menyebutkan begitu ya di dalam doanya, 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Saya membacakan buat kita semuanya. 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Amin. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyebutan gunung batu di dalam konsep perjanjian lama ini menjadi bagian yang penting dalam iman percaya orang-orang Israel pada masa itu Bapak Ibu. Jadi gunung batu Bapak Ibu dalam bahasa aslinya begitu ya, disebut dengan 2 kata. Yang satu adalah sur begitu ya Bapak Ibu. Yang satu sur, yang kedua adalah sela Bapak Ibu. Nah 2 kata ini sama-sama sebenarnya artinya adalah dinding batu begitu ya, yang begitu tinggi, yang begitu kuat Bapak Ibu. Arti dari kata sur dan kata sela sama, dinding batu yang sangat tinggi begitu. Tempat di mana kalau misalkan kita melihat Bapak Ibu, ada binatang-binatang tertentu yang meletakkan sarangnya di sana begitu. Yang pada waktu mereka meletakkan sarangnya di sana, mereka akan merasa aman. Nggak akan ada ancaman, jauh dari bahaya dan segala macam. Nah Bapak Ibu, gambaran tersebut itu yang dipakai untuk menyebutkan bagaimanakah Tuhan Allah kita. Saudara kita yang lain Bapak Ibu, pada waktu mendengar kata sur yang diterjemahkan dengan Allah gunung batu, mereka mengatakan bahwa orang Kristen menyembah gunung batu. Enggak Bapak Ibu, kita tidak menyembah gunung batu, karena ini adalah gambaran begitu. Gambaran dari Tuhan Allah yang kita percaya bahwa Dia bisa diandalkan. Dia tidak akan bergoyang, Dia tidak akan rusak, Dia tidak akan berubah. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata ini tuh sebanding dengan kata Petra yang disebutkan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Satu tempat, satu pijakan yang gak akan mungkin goyah.
Satu pijakan yang kalaupun toh itu terkena ombak yang sedemikian rupa, tidak akan pernah terus kemudian itu bergoncang, Bapak Ibu. Nah, gambaran itulah yang digunakan. Dan itulah yang disebutkan oleh Hana di dalam doanya ini, Bapak Ibu. Dan saya yakin seperti tadi bagaimanakah pemimpin pujian juga mengingatkan kepada kita sekalian keyakinan ini. Dan hampir semuanya saya mendengar amin begitu ya. Dan kita bersemangat begitu ya, untuk meyakini bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita punya gunung batu dan tidak ada yang sama seperti dia. Keyakinan itu rasa-rasanya melekat di dalam diri kita, Bapak kasih Tuhan. Tapi itu pun juga akhirnya menimbulkan atau memunculkan pertanyaan buat kita semuanya untuk kita renungkan. Kalau kita begitu yakin dengan Allah kita sebagai gunung batu perlindungan kita, gunung batu keselamatan kita, gunung batu pertolongan kita, lalu bagaimanakah kita harus menjalani kehidupan kita? Bagaimanakah kita meresponi bagian ini? Sebagaimana yang diteladankan oleh Hana dalam kisah yang dicatat dalam bagian ini Bapak Ibu, dalam doa Hana yang disebutkan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kita bisa temukan, apa yang kita bisa renungkan, apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, waktu kita sepakat dan meyakini bahwa kita punya gunung batu yang luar biasa dan tidak ada yang sama seperti dia. Yang pertama, Bapak kasih Tuhan, ini yang harus kita renungkan bersama-sama begitu ya. Yang pertama, kalau kita meyakini sama seperti Hana bahwa kita memiliki gunung batu yang luar biasa dan tidak ada yang seperti dia, maka kita harus senantiasa mengingat Allah di dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus senantiasa mengingat Allah di dalam doa kita. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayat yang pertama, 1 Samuel 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, lalu berdoalah Hana. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Bagian yang pertama dikatakan, lalu berdoalah Hana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Hana berdoa bukan saja pada waktu keadaannya baik. Kalau misalkan kita melihat konteks ini adalah konteks pada waktu Hana dijawab doanya. Tapi pada waktu keadaannya tidak baik, Hana berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal yang pertama, Hana itu begitu bergumul luar biasa. Dia dicibir, dia diolok-olok Bapak Ibu. Seorang yang mandul. Bahkan setiap kali Elkana suaminya membawa keluarganya Bapak Ibu ke bait Allah, bersama-sama dengan Penina madunya Bapak Ibu, Hana itu merasa seperti kecil hati. Kenapa? Karena Penina dikaruniai anak, tapi dia tidak. Dan itu bukan terjadi 1 masa, 2 masa Bapak Ibu, enggak. Tapi itu terjadi sekian waktu lamanya dan cukup panjang. Tapi kita lihat di dalam pasal yang pertama, bagaimanakah Hana berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin semuanya kita sadari kita kecil. Kalau kita mengikuti Tuhan mulai dari kita anak-anak, kata Bapak Ibu, mungkin mulai sekolah minggu kita diajarkan untuk senang berdoa kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tapi realitanya seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu bahwa doa itu penting. Kita tahu bahwa doa itu menjadi bagian yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai orang Kristen, pekerjaan kita apa? Ya berdoa, begitu kan Bapak Ibu, kira-kira. Tapi justru menariknya adalah banyak orang Kristen yang melupakan kehidupan doanya, yang justru mengingat yang lain selain Tuhan dalam masa-masa perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Kalau kita meyakini kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, kita meyakini kita punya gunung batu yang luar biasa dan tidak ada yang seperti dia, maka seharusnya kita senantiasa mengingat Tuhan di dalam doa-doa kita. Amin. Senantiasa Bapak Ibu. Doa bukan saja menjadi komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Doa bukan saja menjadi nafas kita sebagai orang-orang yang percaya. Tapi doa itu dipakai oleh Tuhan Allah sebagai sarana untuk kita ini bisa dimerdekakan, bisa dibebaskan dari setiap pergumulan beban berat yang menimpa kita, Bapak Ibu. Seolah-olah waktu kita berdoa, katup-katup itu, sumbatan-sumbatan itu dibukakan, sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Kalau kita sedang ada dalam pergumulan Bapak Ibu, seringkali kita ini mencari orang begitu ya, mencari kerabat, mencari saudara, mencari teman untuk kita bisa cerita. Betul Bapak Ibu? Kalau kita sudah cerita, maka rasanya itu lebih plong, lebih lega Bapak Ibu.
Dan ini yang Tuhan pakai sebenarnya. Saran ini Tuhan pakai untuk kita sekalian. Kalau kita ada persoalan, kalau kita ada pergumulan, maka Tuhan mengatakan berdoa, datang kepadaku, ingat aku, seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud itu adalah seorang yang senang berdoa. Kenapa dikatakan Alkitab bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Allah Bapak Ibu? Bukan karena dia adalah orang yang suci, bukan. Karena Daud jatuh di dalam dosa, betul Bapak Ibu? Daud jatuh dalam dosa. Bahkan dia menutupi kesalahannya dengan kesalahan yang lainnya Bapak Ibu. Tapi pun demikian Alkitab mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena dia senang datang kepada Tuhan. Bahkan dalam kebersalahannya, bahkan dalam keberdosaannya Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimanakah tulisan-tulisannya Bapak Ibu. Bagaimanakah doa-doanya dipanjatkan. Dan itu seringkali menjadi puji-pujian juga yang dinyanyikan dalam ibadah-ibadah orang-orang Israel. Dia berkenan di hati Allah. Bukan karena hal-hal yang lain Bapak Ibu, tapi karena dia senang untuk datang kepada Tuhan Allah. Dan dia senang untuk bercerita. Dia senang untuk berdoa, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Tadi sekali lagi, kenapa tadi saya mengulang-ulang ini Bapak Ibu? Karena pemimpin pujian tadi juga meletakkan sangat baik sekali begitu ya. Kalau kita percaya bahwa kita punya gunung batu yang luar biasa dan tidak ada yang seperti dia, maka seharusnya kita ini nggak cari yang lain-lain. Gitu kan Bapak Ibu? Kita nggak lihat yang lain-lain. Kita nggak lihat ke gunung A begitu ya. Kita nggak lihat misalkan Gunung Kawi, yang katanya di Gunung Kawi itu akan ada pertolongan gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak lihat Gunung Arjuno misalkan begitu ya. Gunung Semeru lah, Gunung Lawu lah, gunung-gunung yang lain begitu ya Bapak Ibu. Enggak. Tapi kita akan tetapkan mata kita akan tetapkan iman kita. Kita hanya mau melihat kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Hana Bapak Ibu. Yang kedua, belajar dari teladan Hana yang meyakini bahwa dia punya Tuhan Allah yang luar biasa, gunung batu yang tidak ada yang seperti dia. Maka yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa merayakan keadaan kita, apapun itu Bapak Ibu, merayakan keadaan kita dengan sukacita. Tadi ayat yang pertama dikatakan bagian selanjutnya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Ayat yang pertama bagian yang terakhir, bersukacita karena pertolonganmu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Hana bersukacita bukan karena keadaannya. Hana bersukacita bukan karena doanya dijawab. Tidak. Hana bersukacita karena Tuhan. Seringkali Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau kita menaikkan syukur gitu ya, kalau kita bersukacita, kalau kita tersenyum begitu ya Bapak Ibu, seringkali itu karena keadaan kita baik-baik saja. Tapi waktu keadaan kita tidak sedang baik-baik saja, seringkali bahkan untuk tersenyum saja rasanya susah. Makanya kemudian ada istilah mukanya seperti pepaya begitu. Cemberut terus. Kenapa? Karena keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau keadaannya baik-baik, waduh, kepada semua orang kita tersenyum. Pak, monggo, Bu, monggo gitu. Wah, semuanya kita tebarkan senyuman kita Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa kita bersukacita. Tapi ini menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena artinya sukacita kita bergantung kepada kondisi. Sukacita kita bergantung kepada keadaan kita. Kalau keadaannya baik ya kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau keadaannya tidak baik ya kita tidak bersukacita, tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak demikian Bapak Ibu. Karena dia tahu dia memiliki gunung batu yang luar biasa, maka dia senantiasa bersukacita. Bukan karena keadaannya baik, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Amin. Nah ini yang terjadi. Ini yang seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu bahwa musim kehidupan itu bermacam-macam. Dunia mengenalkan ada 4 musim, betul ya Bapak Ibu? Musim panas, musim gugur, lalu kemudian musim semi, kemudian musim hujan, kemudian musim semi, begitu kan Bapak Ibu? Ada 4 musim paling tidak dunia mengenalnya dengan semua karakteristik.
dengan semua penanda-penanda atau ciri-cirinya. Dan seringkali ini digunakan sebagai gambaran kehidupan kita. Bahwa kita melewati musim-musim yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tapi ada satu lagu yang mengingatkan kepada kita, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang artinya seharusnya melewati setiap musim kehidupan kita apapun itu, harusnya itu tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Bukan karena keadaannya baik, enggak. Bukan karena musimnya baik, enggak Bapak Ibu. Tapi karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Gunung batu yang teguh, gunung batu tempat kita berlindung, yang tidak ada yang sama seperti Dia. Itulah yang membuat kita senantiasa bersyukur. Itu yang membuat kita senantiasa bersukacita. Bahkan dalam keadaan kita berduka sekalipun. Nah, ini yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Orang Kristen pada waktu berduka pun orang Kristen bernyanyi. Betul ya Bapak Ibu ya? Bernyanyi. Kenapa? Karena orang Kristen tahu, orang yang percaya tahu, dalam keadaan seperti itu pun, at the end gitu ya, di ujungnya ada Tuhan yang beracara, ada Tuhan yang bekerja. Satu kali kami menghadiri ibadah penghiburan Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan di Malang yang dipanggil Tuhan gitu ya, dipanggil pulang oleh Tuhan sementara selesai khotbah seperti sekarang ini. Bapak Ibu. Ya setelah selesai menyampaikan firman Tuhan begitu ya, jemaat semuanya sudah berpikir, kok beda ya, Bapak ini sudah dikode-kode, udah selesai, tapi terus menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Sudah dijawil gitu Pak, waktunya udah selesai. Tapi terus menyampaikan, karena mungkin bisa jadi bukan lagi dirinya yang menyampaikan di 15 menit terakhir ya Maya. 15 menit yang terakhir gitu, bukan dirinya lagi yang menyampaikan. Tapi seolah-olah itu dikuasai oleh Roh Kudus begitu, menyampaikan. Dan di 15 menit terakhir itu justru yang isi dari khotbahnya adalah menyampaikan kepada jemaat untuk terus percaya kepada Tuhan. Mana nih Bapak Ibu? Setelah diajak turun Bapak Ibu, duduk seperti kita gitu ya, duduk seperti ini, lalu kemudian dia sudah tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit, di ICU, lalu kemudian besoknya tidak tertolong. Tapi momen itu menjadi kenangan buat jemaat. Bagaimanakah beliau menyampaikan untuk terus percaya kepada Tuhan. Di dalam ibadah penghiburan Bapak Ibu, istrinya mengatakan seperti ini kepada pemimpin pujian. Karena saya kenal kepada yang pemimpin pujiannya, saya kenal kepada istrinya begitu ya, karena beberapa waktu melayani bersama-sama. Saya kenal juga kepada Bapak ini. Istrinya mengatakan seperti ini. Anggap saja namanya pemimpin pujiannya Pak Ijo gitu. Enggak ada di sini namanya Pak Ijo ya. Istrinya pesan seperti ini, Jo, nanti kalau pemimpin pujian jangan pakai lagu yang sendu-sendu, yang sedih-sedih. Pakai lagu yang bersukacita. Kenapa? Karena saya sudah percaya bahwa suami saya ada di surga. Dan betul, si Pak Ijo ini terus kemudian memimpin pujian. Mulai dari awal sampai dengan selesainya Bapak Ibu. Semua lagunya isinya sorak-sorai. Mungkin orang lain berpikir, kok aneh ya. Jangan-jangan istrinya seneng lagi suaminya meninggal gitu kan. Tapi bukan karena itu Bapak Ibu. Karena istrinya mengatakan, aku percaya kemana suamiku berada saat ini. Nah, kita punya gunung batu yang luar biasa, yang seharusnya membuat kita melewati setiap musim kehidupan kita dengan ucapan syukur, dengan senyuman Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan karena keadaannya baik, tapi karena kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sukacita orang percaya bukan bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada tahta maupun hal-hal yang lainnya ada di dunia, melainkan hanya kepada Allah, pijakan yang tidak akan pernah berubah. Sukacita kita bergantung kepada Allah. Gunung batu kita, pijakan kita yang gak akan pernah goyah, yang gak akan pernah berubah Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita meyakini bagian ini, apa respon kita? Sama seperti Hana. Bukan saja kita mengingat Tuhan senantiasa dalam doa, bukan saja kita mengucap syukur senantiasa dan bersukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu, tapi yang ketiga, yang terakhir juga, kita harus menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan di dalam hadiratnya Bapak Ibu. Saya mundur Bapak Ibu, kita membaca dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan seperti ini. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini juga menjadi konteks begitu ya.
Dari ayat yang kita baca, pernyataan Hana bahwa dia meyakini dia memiliki gunung batu yang tidak ada yang sama seperti dia, seperti Tuhan Allah kita, Bapak Ibu. Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Jadi pada waktu saya masuk tempat ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan di Gateway, dengan yang di Koblen. Saya kok selalu Kolben gitu ya, Koblen di Koblen gitu ya. Kenapa? Karena tadi waktu saya masuk, banyak anak-anak di sini gitu. Dan tadi waktu di Gateway juga ada penyerahan anak ya Pak Anugrah ya. Dan sekarang ini banyak anak-anak yang hadir. Dan saya berpikir Bapak Ibu, karena memang saya melayani lebih banyak di dunia remaja begitu ya. Karena saya jadi konselor di salah satu sekolah Kristen di Malang juga gitu ya Bapak Ibu. Dan juga memang menjadi konselor, tenaga konselor di 2 lembaga konseling yang berbeda. Yang satu Telaga Kehidupan yang ada di Sidoarjo, yang satunya Halo Konselor yang ada di Saat gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya sering kali berhubungan dengan orang tua begitu, yang menceritakan tentang anak-anaknya. Aduh Pak, anak saya begini, anak saya begitu, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan saya berbicara kepada orang tua yang sedang menceritakan gitu, yang bergumul dengan anaknya, saya itu tidak akan pernah lupa untuk menanyakan seperti ini Bapak Ibu. Kapan terakhir Bapak Ibu berdoa bersama dengan anak-anak? Kapan terakhir Bapak Ibu tumpang tangan untuk anak-anak? Bapak Ibu bisa menebak jawabannya? Menariknya, hampir semuanya, sekali lagi hampir semuanya, mereka mengatakan sudah sangat lama. Momen-momen orang tua berdoa untuk anak-anak seringkali itu hanya pada waktu anak-anak di tingkat SD. Seringkali Bapak Ibu. Di sini tidak ada semuanya Bapak Ibu berdoa di sini. Tidak ada, yang ada di sana. Di Timur Tengah sana, di Afrika sana Bapak Ibu. Tapi seringkali momen itu yang terjadi. Jadi pada waktu saya ngomong sama anak-anak pun begitu ya. Pada waktu saya tanya, kapan kamu terakhir berdoa sama orang tua? Mereka akan terus mengatakan bahwa sudah lama Pak. Waktu saya kelas 3, waktu saya kelas 4, begitu. Karena saya melayani anak remaja, jadi usia SMP gitu ya Bapak Ibu. Nah mereka selalu mengingatnya sudah lama. Dan tidak pernah berdoa bersama-sama dengan orang tua. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ini menarik. Kalau kita meyakini kita punya gunung batu yang luar biasa, harusnya sebagai orang tua kita terus berdoa menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ini menurut saya tindakan praktis. Kalau kita meyakini itu, harusnya kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan dong. Kan gitu kan Bapak Ibu. Karena keselamatan kita, pertolongan bagi kita itu bukan hanya untuk diri kita. Tuhan itu berkenan untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan keluarga. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Entahkah itu pasangan kita, entahkah itu anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Di sini nggak ada sekali lagi ya. Saya cerita ini, setelah ini saya cerita, tapi di sini nggak ada ya. Yang ada. Mungkin saja ada di antara kita bapak-bapak yang tidak pernah tumpang tangan untuk istrinya. Di sini semuanya tumpang tangan, menyerahkan istrinya kepada Tuhan. Mungkin saja ada istri-istri yang tidak pernah menyerahkan suaminya kepada Tuhan. Gitu ya. Alah Pak, masa-masa itu nggak perlu lah gitu ya, misalkan Bapak Ibu. Enggak, kalau kita belajar dari kitab Samuel ini, bagaimana teladan Hana Bapak Ibu. Kalau kita meyakini bahwa kita punya gunung batu perlindungan kita yang luar biasa, maka seharusnya tanggung jawab kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Dan menurut saya tidak berlebihan pada waktu istri terus kemudian berdoa buat suaminya, tumbang tangan buat suaminya, menyerahkan suaminya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin suaminya akan bekerja dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu menjadi hal yang bermakna Bapak Ibu. Dan menurut saya juga bukan berlebihan kalau misalkan suami tumbang tangan buat istrinya, sekalipun istrinya ada di rumah. Tapi menurut saya itu adalah hal yang baik Bapak Ibu. Bukan hal yang berlebihan juga katakanlah Bapak Ibu. Bahkan ini dibutuhkan oleh anak-anak. Orang tua tumbang tangan kepada anak-anaknya. Karena itu sangat berharga Bapak Ibu. Waktu saya berbicara dengan anak-anak begitu ya Bapak Ibu, saya sering kali ngomong seperti ini. Di ujung gitu ya, di setiap akhir sesi gitu ya, saya selalu bilang, boleh saya berdoa buat kamu? Boleh Pak Kuku berdoa buat kamu? Boleh Pak. Boleh Pak Kuku tumbang tangan? Boleh Pak. Dan menariknya Bapak Ibu,
pada waktu saya tumpang tangan dan berdoa, selalu gambaran yang ada di depan saya, Bapak Ibu, adalah air mata. Kenapa? Karena anak-anak rupa-rupanya juga merindukan hal tersebut. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya bercerita, Bapak Ibu, ibu saya suatu kali telepon saya, ngomongku ke Gang 1. Oke, saya bilang. Karena tempat tinggal orang tua kami gitu ya, di Kelaitan Gang 1, saya di Kelaitan Gang 2, pastor di Kelaitan Gang 2. Jadi tidak jauh begitu ya. Oke, saya datang ke rumah orang tua. Waktu saya datang, ibu saya nangis-nangis. Nangis lalu kemudian menceritakan tentang kakak saya. Di atas saya persis, perempuan, Bapak Ibu. Mbakmu gini-gini, waduh, diceritakan panjang lebar, Bapak Ibu. Dan mbak memang pada waktu itu pergi meninggalkan rumah. Itu membuat tangisan. Istri saya tahu, Bapak Ibu bisa tanya sama istri saya gitu ya. Seringkali tangisan itu terjadi karena kakak saya ini. Lalu kemudian saya bilang kepada ibu saya, Bu, mbak itu punyanya siapa? Mbak itu punyanya ibu atau punyanya Tuhan? Ibu saya mengatakan punya Tuhan. Baik, kalau mbak punya Tuhan, yuk, bagiannya ibu adalah berdoa, menyerahkan mbak kepada Tuhan. Kita nggak tahu mbak ada di mana, saya bilang. Kita nggak tahu mbak ada di mana. Tapi bagian ibu adalah berdoa. Kalaupun toh caranya Tuhan untuk membawa mbak kembali pulang, itu adalah cara yang menyakitkan kita. Katakanlah, saya bilang kepada orang tua saya, Bapak Ibu, cara yang menyakitkan kita, bahkan mungkin tidak menyenangkan di hati kita. Tapi kalau itu caranya Tuhan, kita harus terima. Kemudian setelah itu ibu saya tenang, Bu ya. Dan setelah itu ibu saya terus berdoa buat mbak. Tidak ada lagi tangisan, tapi berdoa, Bapak Ibu, menyerahkan mbak kepada Tuhan. Saya pun bilang kepada kakak saya, kalau kamu kos, jangan kasih tahu saya kosmu di mana. Saya bilang kepada kakak saya. Kenapa? Karena kalau saya tahu kosnya di mana, kemudian saya ditanya, mbakmu di mana? Kan saya nggak mungkin terus kemudian saya bohong, nggak tahu gitu kan. Jadi lebih baik saya nggak dikasih tahu gitu. Jangan kasih tahu kosmu di mana. Yang penting saya tahu kabarmu dan segala macam. Suatu kali kakak saya WA, aku mau pulang. Saya bilang, wah itu bagus. Kemudian dia datang ke tempat kami, ke pastori kami, ngobrol segala macam. Lalu kemudian dia pulang ke rumah dan sampai sekarang ada di rumah. Kalau kita meyakini kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, maka sudah menjadi bagian kita untuk menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Anak-anak pun boleh loh berdoa buat orang tua. Bener, boleh berdoa buat orang tua. Dan itu kami praktekkan di rumah. Seringkali saya bilang kepada anak-anak, tumpang tangan buat papa dong, tumpang tangan buat mama. Berdoa buat mama sama papa. Karena itu menjadi bagian yang memberikan pembelajaran kepada mereka juga, bahwa mereka perlu menyerahkan orang tuanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita yang membutuhkan pijakan yang kuat dalam menjalani kehidupan, tetapi juga keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Keluarga kita juga membutuhkan itu. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk membawa setiap keluarga kita ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dengan 2 statement. Seperti tadi saya mengatakan, musim akan selalu berganti. Namun Allah akan tetap menjadi pijakan, perlindungan dan pertolongan yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Allah tetap akan menjadi pijakan, perlindungan dan pertolongan yang sejati di setiap musim kehidupan kita yang silih berganti tersebut. Dan kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak akan ada yang dapat menggoyahkan setiap kita, orang-orang yang berada dalam perlindungannya. Tidak akan ada apapun yang bisa menggoyahkan kita. Setiap kita yang mempercayai, yang terus ada dalam gunung batu pertolongan kita, gunung batu perlindungan kita, yang pijakan kita hanya kepada Dia, yang pegangan kita hanya kepada Dia, Bapak Ibu. Nggak akan ada yang bisa menggoyahkan kita. Amin. Kita akan terus menatap kepada Dia. Bahkan kita akan mengatakan, aku akan terus percaya kepada Tuhan sampai kapanpun, sampai akhir kehidupanku. Tuhan kiranya boleh menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin setiap kita meyakini, setiap kita mengimani dengan sepenuh hati kita bahwa kita memiliki gunung batu yang luar biasa. Tidak ada gunung batu yang seperti Allah kita. Tempat perlindungan kita,
tempat pertolongan kita, tempat kita merasakan aman dalam kehidupan kita. Dan sudah menjadi bagian kita untuk kita terus mengingat Tuhan di dalam doa-doa kita. Bukan mengingat yang lain, tapi mengingat Tuhan senantiasa dalam doa-doa kita. Dan sudah menjadi bagian kita untuk selalu menaikkan syukur di setiap musim kehidupan kita. Karena kita percaya di ujung setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan, ada Tuhan yang bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan ada tanggung jawab kita bukan menyerahkan diri kita saja, tapi juga seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Supaya seluruh keluarga kita pun juga terus meyakini, bahkan terus ada dalam pijakan yang sama seperti kita. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus berbicara. Roh Kudus yang akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Yang akan terus mengingatkan kepada kami, berbicara di telinga kami, bahkan di hati kami, bahwa kami memiliki gunung batu yang luar biasa. Sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Gunung batu yang tidak akan pernah goyang, yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah layu dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keyakinan ini boleh terus menolong kami untuk terus menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami boleh senantiasa mengingat Engkau di dalam doa-doa kami ya Bapa. Karena kami tahu, kami meyakini bahwa pertolongan kami hanya berasal daripada-Mu. Kami senantiasa menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang terjadi. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga boleh terus menyerahkan keluarga kami ya Bapa, pribadi demi pribadi, ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa mereka pun membutuhkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan sekali lagi firman-Mu di hati kami. Bahkan biarlah itu akan terus berbicara kepada kami hari demi hari. Saat kami menjalani kehidupan kami ya Bapa, bahkan di setiap perjalanan, pergumulan, musim kehidupan kami boleh terus mengingat kami memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Gunung batu, dan tidak ada yang sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kuatkan dan teguhkan iman kami senantiasa kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh terus setia memandang hanya kepada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang Tuhan lewatkan. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami pun juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bahkan setiap mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, saat kami terus memandang hanya kepada Engkau, gunung batu keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kami memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Pendeta Kuku Priyono dan keluarga yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati.